guru kita Ustaz Haji Saduddin dan sekaligus akan memimpin sholat tarawih. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. أما بعد فقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salam isya, salam tarawih, yang insyaallah kita senantiasa dalam curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segenap upaya ketaatan kita. Allah terima tilawah Quran kita. Allah terima infak dan sedekah kita. Allah ridhoi ibadah salat isya dan ibadah salat tarawih. InsyaAllah akan kita laksanakan di malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, alhamdulillah baru saja kita sama-sama lihat dan saksikan ketiga anak-anak kita membacakan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Teringat apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, "Idza qala al-muallim lis-sabiyyi bismillahirrahmanirrahim, thumma yaqulu as-sabiyyu bismillahirrahmanirrahim, kana bara'atun lil-muallim wa bara'atun lis-sabiyyi wa bara'atun liwalidayhi." Nabi menyatakan, jika seorang muallim, guru, ustazah mengajarkan muridnya lis-sabi, qul bismillahirrahmanirrahim, nah ucapkan olehmu bismillahirrahmanirrahim, thumma yaqul as-sabi bismillahirrahmanirrahim, itu anak nurutin bismillahirrahmanirrahim, maka itu merupakan satu bara'atun lil muallim, maka itu sebagai satu bara'ah atau merupakan satu penjagaan, pembebasan bagi muallim, bagi anak tersebut, bagi orang tua anak tersebut dari api atau siksa neraka jahanam. Alhamdulillah. Tuh baru bismillah. Tadi surah apa? Al-Fatihah. Kalau anaknya saja hafal Al-Fatihah, saya yakin bapaknya mah Al-Fatihah di luar kepala. Insya Allah. Baru Fatihah. Di luar kepala. Di luar kepala. Apa yang berkaitan dengan Al-Quran tidak ada yang tidak mulia. Allah turunkan Al-Quran melalui Jibril alaihissalam. Jibril membawa Al-Quran, membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, naik derajat Jibril menjadi Ruhul Amin,
Dia menjadi jenderalnya para malaikat. Allah bawa itu Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadannya menjadi sayyidus suhur, menjadi rajanya para bulan. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, seutama-utamanya nabi dan seutama-utamanya rasul. Dibacakan kepada umatnya menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya ummah. Kemudahan jika di tengah kampung kita ada mahasiswa yang mengajarkan Al-Quran, insya Allah Allah curahkan keberkahan. Kalaupun itu ada di dalam rumah ini pun akan Allah berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi di bulan Ramadan ini, satu ayat dua ayat kita baca, satu ayat dua ayat kita dengarkan, kita simak baik-baik. Masya Allah, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, alhamdulillahnya kita bisa salat tarawih. Apa keutamaan tarawih? Dalam hadis-hadis yang masyhur, di malam tarawih yang keberapa semalam? Malam ini yang keberapa? Ke-28. Cepat amat. Malam keberapa sekarang? Malam ke-7. Itu hadis yang masyhur. Man qama Ramadan. Ini saking masyhurnya dianggap enteng aja. Padahal hadis itu menegaskan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu Imam An-Nawawi ketika menafsirkan qama Ramadan ay bimakna qiyam tarawih, salat tarawih. Sebab tarawih satu-satunya salat yang ada di bulan Ramadan. Bulan lain enggak ada tarawih. Man qama Ramadan, man qama salatul tarawih imanan. Makna imanan ay bimakna at-tasdiq, meyakini bahwa dalam salat tarawih tersebut banyak keutamaan, banyak fadilahnya. Karena dia meyakini tarawih itu banyak fadilahnya, qama dia wahtisaban, ikhlas, tulus, semata-mata karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan ini mukanya muka ikhlas semua tarawih. Amin. Mau imamnya seperti apa juga insya Allah. Sekarang alhamdulillah malam ke-7 di mana-mana masjid udah mulai kegedein lagi. Jamaahnya udah mengalami kemajuan, makin maju, makin maju, makin maju. Saya khawatir malam-malam terakhir tinggal imam doang sama mimbar. Jadi mudah-mudahan di muhajirin terus istiqomah dalam tarawih, sebab fadilahnya luar biasa. Kita mah umat yang paling bontot, paling pendek umurnya, tapi Allah berikan Ramadan itu luar biasa. Di dalam hadis lain keutamaannya Imam Nawawi menegaskan, innahu man qama ma'al imam, siapa yang berdiri sama imam salat, masih dalam konteks tarawih, man qama ma'al imam hatta yansarifa, sampai selesai dia salat, imam diikutin sama dia. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya ibadah satu malam suntuk. Ini hadis yang sahih bahwa orang yang melaksanakan salat bersama imam sampai selesai, Allah akan tulis baginya ibadah satu malam suntuk. Bapak pernah ibadah satu malam suntuk?
dimulai dari habis maghrib sampai nanti subuh. Itu ibadah satu malam suntuk. Ya Allah ya Rabbana, cuma ada di bulan Ramadan. Sini tarawih berapa rakaat? 11 rakaat. Di masjid saya 23. 20 apa witir bikin. Jangan yang 23 bilang yang 11 sesat neraka. Yang 11 bilang ke 23 sesat neraka. Kata temannya, untung gua nggak tarawih. Karena yang 23 sesat, yang 11 udah jangan jadi panitia hari akhirat. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Jangan. Yang 23 ada keutamaannya, yang 11 juga ada keutamaan. Ayo jalankan ini ibadah tarawih. Hidup kita di alam barzah, di alam akhirat itu jauh lebih panjang dibandingkan usia kita di dunia. Mau lebih lama usia kita di dunia paling berapa? Hah? Nabi itu mengibaratkan usia Nabi itu wafat umur berapa? 63. Kalau yang sekarang sudah ada 62 tahun lebih 10 hari, udah siap-siap. Yang lewat dikit bonus. Kita umur kita sebentar di dunia. Hidup kita di akhirat, di alam barzah, di alam mahsyar nanti jauh lebih lama. Orang biasanya kalau perjalanannya jauh, lama, persiapannya banyak apa kan? Banyak. Besok mudik aja mudik. Mau berapa lama di kampung? Persiapannya banyak apa kan? Banyak. Duitnya banyak, oleh-olehnya banyak. Karena kita akan tinggal lama. Oleh karena itu persiapannya jauh lebih banyak. Lebih banyak lagi. Nanti hidup kita di akhirat. Nah, Allah berikan Ramadan ini. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa yang Allah berikan. Bapak, Ibu, sholat tarawih, ibadah sunnah Allah ganjar dengan pahala wajib. Sholat wajib Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi dibandingkan dengan infak dan sedekah di bulan Ramadan. Bayangin, kalau dari ujung sana ke ujung sini, berapa jumlahnya banyak? 30, bocah. 30 kali bocah berapa? 1,5 juta. Satu malam dapat 1,5 juta. Satu sok kali lagi tambah lagi 1,5 juta. 2 sok udah 3 juta. Tambah 10 sok. Berapa juta kita satu malam itu di Masjid Muhajirin? Dapat ke 10 juta? Minumannya diem aja, budek dapat ya. Dapat ya 10 juta? Hah? Belum. Kalau dapat 5 juta, kasih imam 2 juta. Kalau imam 2 juta, asal udah datang. Makmur semuanya. Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah di bulan Ramadan. Itu Imam Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far itu pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far kehabisan makan, haus, lapar. Ketika sedang haus-hausnya, ketiganya mendapatkan nenek-nenek yang memiliki kambing yang kurus. Ketiganya memberanikan diri untuk meminta susu kambing. Sang nenek memberikan untuk diperas itu susu kambing. Minum ketiganya. Haus hilang, lapar lagi. Mau minta malu, sebab udah minta susunya, malah minta dagingnya. Akhirnya dengan rahmat Allah, nenek tersebut menawarkan, kalian lapar apa enggak? Luar biasa laparnya. Kata nenek tersebut, silahkan itu potong kambingnya. Masya Allah, dapat susu, dapat daging. Melanjutkan perjalanan ke Mekah. Dari Mekah balik lagi ke Madinah. Lama
tinggal di Madinah tahun-tahun Hasan melihat nenek tersebut ada di Madinah. Dipanggil nenek tersebut, "Nenek, masih ingat saya?" Kata nenek tersebut, "Siapa?" "Nenek yang udah ngasih saya susu kambing, ditambah juga kasih daging kambing. Ayo ke rumah saya, dijamu sama Hasan. Sebelum pulang, pas mau pulang, diberikan oleh Hasan 1000 kambing, 1000 dinar. Diajak ke rumah Husain. "Husain, kamu kenal nenek ini?" "Kenal, ini nenek ini yang ngasih susu, yang ngasih kambing kepada kita." Dijamu lagi sama Husain. Pas mau pulang, nenek tersebut dikasih lagi sama Husain 1000 kambing, 1000 dinar. Udah berapa kambing? Udah berapa kambing? Ini kalau tambah-tambah ngapal ini 2000 kambing, 2000 dinar. Hasan dan Husain menginformasikan kepada Abdullah bin Ja'far. "Abdullah bin Ja'far, nih, sini nih. Masih ingat kan nenek? Ya Allah, ayo nih ke rumah saya." Dijamu lagi sama Abdullah bin Ja'far. Kemudian sebelum pulang, Abdullah bin Ja'far gak mau kalah sama Hasan dan Husain. Pas mau pulang, nenek tersebut dibekali oleh Abdullah bin Ja'far 2000 kambing, 2000 dinar. Udah berapa? 4000 kambing, 4000 dinar. Di dunia aja nyata balasannya. Apalagi ketika kita infak di bulan Ramadan, Allah akan terima semua infak kita, semua sedekah kita di bulan Ramadan. Ayo, selagi kita isi ketaatan kita kepada Allah, kita sisihkan sebagian harta kita untuk kemakmuran masjid ini, yang tidak lain adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita sampai setuntas-tuntasnya ibadah tarawih dapat kita lakukan. Amin. Kemudian Allah berikan kita rezeki yang banyak, THR yang gede, THR, amin. THR yang gede, yang berkah, yang banyak, agar kita bisa berinfak pada orang-orang terdekat kita, juga kepada pembelaan agama yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi